Amin, sehat, alhamdulillah. 76. 76. Nama saya Said. 69. Jalangan itu pasang orang semua, bangun itu, bangun dan bertanya. Ya Iwal Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. PT Uniteda Arkato yang terhormat Kepala Cabang di Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah yang istimewa telah hadir bersama kita dari Jakarta. Kemarin beliau Arkato yang telah meluangkan waktu beliau di waktu sela-sela waktu sibuk beliau hadir bersama kita, sesuatu yang sudah sangat berpengalaman sejak tahun 70-an. Apa kira-kira yang mesti kita siapkan di sekolah? Apa kiat-kiatnya sehingga sekolah itu betul-betul bisa menselaraskan nanti antara yang dicetak di sekolah, yang dilatih di sekolah dengan yang akan mereka temui nanti di lapangan. Jadi kan tidak selaras juga, tidak sinkron juga nanti antara sekolah dengan lapangan. Jadi kami sangat berharap sekali dengan kehadiran Bapak. Mohon bantuannya buka wawasan kami, Pak. Nama sekolah yang sudah buka Tanpa disebut nama dan gelar, saya ini orang pekerja, jadi nggak bisa berpidato, tapi mengota bisa. Jadi kalau ada kalimat saya yang teratur, saya mohon dimaafkan. 1972 kerja di Trakindo Utama sebagai helper mekanik, pembantu montir, terus montir mekanik, terus senior mekanik, terus instruktur mekanik. Habis itu saya dibajak oleh perusahaan lain, perusahaan rental alat-alat berat. Nah, saya mulai jadi operator, instruktur operator. Itu waktu saya bekerja. Terus tanggal 1 Oktober 1990 saya membuat perusahaan, artinya bekerja buat perusahaan, terus dirental alat-alat berat. Untuk jelasnya, kalau sampai sekarang udah berapa tahun? Tahun 90 ya, udah cukup lama ya. Jadi untuk lengkapnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin melihat PT Uniteda Arkato, ingin melihat hasil kerja, hasil SMK 1 Bukit Tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat di Google atau YouTube.
PT Uniteda Arkato atau Muhammad Kasmir. Itu adalah tamatan STM Bukit Tinggi. Saya tidak pernah kuliah, saya cuma hanya tamat STM Bukit Tinggi. Satu unit BQ loader, kalau itu saya jual bisa 500 juta, tapi saya kasih ke SMK ini untuk bahan praktek. Terus saran saya, kalau andai kata mau buka ibu-ibu untuk bisa betul-betul sasaran di alat berat, saran saya itu dekatin trakindo utama atau unit traktor. Bisa hubungi saya langsung karena saya ahlinya di alat berat. Seperti yang saya katakan, mohon maaf lagi, saya tidak ahli berpidato, makanya kata-kata saya nggak teratur, nggak kayak malam. Nah, sekarang saya buka tanya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ke sana ke sini tidak diterima karena korban pendidikan dan jabatan. Jabatan saya terakhir manajer peralatan. Kalau saya melamar untuk manajer peralatan, basicnya minimal harus D3. Sedangkan saya cuma hanya STM. Nah, saya tidak dapat, padahal orang itu kenal baik sama saya, tapi dia tetap tidak bisa terima saya. Akhirnya tanggal 1 Oktober 1990 hari Sabtu, saya melamar kerja ke Waskita Kadima. Waskita Kadima ini orang Jepang, Mr. Tanaki, itu kenal baik sama saya. Saya minta melamar kerja sama dia. Tidak ya, Anda ya. Begini, saya sibuk. Kalau orang Jepang beda dengan orang kita. Kalau orang kita melamar kerja, kita ya taruh lamarannya nanti dipanggil. Walaupun itu nggak akan pernah dipanggil. Tapi kalau orang Jepang belak-belakan. Terus saya pergi kira-kira 10 meter. Saya dipanggil, Kasmir, sini. Anda ya, saya. Nah, saya perlu kren. Katanya, berapa kapasitas? 40 ton. Crawler atau mobil? Nah, katanya crawler. Saya sewa kren itu 13 juta. Saya sewakan ke Waskita Kadima 16 juta. Itu dari saya untung 3 juta. Itulah awal pertama. Nah, habis itu saya pikir besok saya kemana lagi nih? Saya nih harus menjadi calo aja. Calo, jadi makanya nama perusahaan saya United Kumpulan. Arkato itu Artu Arni nama istri, K itu Kasmir, To itu Sakato. Terus 1976 peraturan dari pemerintah tidak boleh bahasa Inggris. Jadi United itu saya jadikan Uni dan Kuda, Uniteda. Ini muata ya, bukan pidato. Kalau pidato pun kita. Nah, habis itu jalan-jalan terus, udah dapat alat di tangan saya. Ada 18 unit alat orang saya sewakan lagi. Nah, saya pikir kapan saya mau punya perusahaan? Ya, namanya saya hanya didikan STM, nggak berhenti bikin perusahaan itu. Saya datang ke percetakan,
bikin kartu nama, bahkan percetakan tanya mana nomor teleponnya. Aduh, telepon waktu itu susah tuh 90. Akhirnya saya datang ke wartel, numpang telepon di wartel. Dari wartel nanti di pager. Waktu itu pakai pager. Udah selesai. Kartu nama, kop surat, udah selesai semua. Saya merasa udah gagah saya. Udah direktur perusahaan, udah punya perusahaan. Habis itu Bangun Cipta menyewa ke saya. Ada uang waktu itu 23 juta. Saya datang ke bank untuk mencairkan. Kata orang bank, Pak, ini harus dicairkan. Cairkan apa? Saya nggak ngerti. Cairkan apa maksudnya? Dikirim katanya. Wah, saya juga nggak mengerti clearing. Kenapa? Selama ini saya terima uang kontak, tidak mengerti cek, tidak mengerti giro. Itulah bodohnya saya. Tapi alhamdulillah bodoh itu nggak saya pelihara. Akhirnya saya diajar oleh orang bank, Pak, kalau mau buat perusahaan, jangan datang ke percetakan. Pertama datang dulu ke notaris, bikin akte pendirian perusahaan. Habis itu urus TDP, tanda daftar perusahaan. Habis itu SIU. Habis itu baru NPWP, baru buka rekening koran. Baru mengerti saya, akhirnya saya urus untuk 6 bulan baru selesai, Pak. Nah, datang lagi ke bank yang sama, ini baru Bapak Direktur. Ini udah resmi Bapak Direktur. Jadi giro yang tertahan 6 bulan itu, ya gitu aja, baru bisa dicairkan. Saya waktu pergi ke Waskita Kajima, dia menyewa alat ke saya 1 unit motor grader brand new. Gak iya aja, luar kontrak brand new. Sampai di rumah saya lihat brand new itu alat baru. Brand new, betul baru alat. Saya pikir mau kemana cari alat baru? Karena kan kita calo. Kalau calo kan tak mungkin alat baru. Akhirnya saya telepon ke dealer. Orang dealer datang. Terus saya katakan saya beli ini motor grader. Harganya saya masih ingat Pak. Harganya 300 juta. Terus kata orang dealer, Bapak harus bayar uang muka 20% dari 300 juta. Jadi 60 juta. Terus saya katakan, saya tidak ada uang. Loh, kalau Bapak nggak ada uang, gimana mau beli alat? Terus saya katakan, kalau Bapak nggak bersedia jual alat ke saya, silakan pergi. Saya akan panggil yang lain. Oh jangan Pak, ini PT Pemakai, bagus kontraknya. Terus, ya, kalau Bapak nggak bisa, saya tinggal panggil aja. Bapak, kita pergi aja. Padahal itu gertak doang Pak. Gertak para batuang, gertak anak STN Pak. Nah, habis itu dia mikir, oke Pak, sekarang jam 11 saya minta waktu melapor ke direktur saya dulu, jalan apa jadi keluar. Nanti jam 1 saya datang. Terus saya bilang, jam 1 Bapak nggak datang, saya panggil yang lain. Padahal nggak ada Pak yang mau saya panggil. Cuman gertak doang itu. Akhirnya jam 1:15 dia datang. Terus jam 4 masuk pager. Pak, alat udah bisa diambil. Saya rasa mimpi Pak. Karena saya nggak pengeluaran alat udah bisa diambil. Saya datang ke workshopnya, alat udah siap, udah hidup, kendaraan udah ada. Terus orang dealernya nih, mana operatornya Pak? Saya operatornya. You perlu Pibro ini. Oh iya perlu Pibro. You ada Pibro? Ada. Padahal saya nggak ada Pibro Pak. Akhirnya saya telepon lagi dealer kemarin, tolong kirim Pibro ke lapangan. Nggak tahu saya Pak, apa doa dari STM Pak Batuang atau apa, dikirim Pak. Pibro itu kalau sekarang harganya sekitar 2 miliar. Saya hanya telepon aja. Tahu-tahu datang Pibro.
senang bikin kontrak lagi. Jadi saya membeli alat itu tidak pakai uang Pak. Ini benar Pak, saya bicara. Saya ini kan mantan pegawai Pak, pegawai dealer. Mana saya punya uang untuk beli alat? Nggak ada. Nah, itulah yang saya ceritakan untuk memotivasi adik-adik atau teman-teman mendirikan perusahaan itu tidak selalu pakai uang. Ini yang udah saya coba. Dan zaman itu saya tiap bulan membeli alat, beli. Kenapa? Saya beli nggak pakai uang kok. Di harga 20%, sebagai DP-nya leasing kan. Misalnya Bapak beli motor, DP kan 20%. Nah, di harga 20%. Ini Bapak nggak perlu keluarin uang. Nah, itu yang saya coba. Nah, terus itu berlanjut terus. Nah, terus dapat lagi, itulah hebatnya suatu. Kalau waktu itu pribumi, jadi contohnya motor Grenadier saya beli 300 juta, di harga 10%, 20%, terus dapat lagi saya PPN-nya 30 juta. Jadi beli alat tidak pakai uang, terus dapat lagi PPN ditambahkan 10%, 30 juta. Makanya setiap hari, setiap bulan saya beli alat Pak, sampai 5 unit. Beli terus. Kenapa? Karena saya nggak sulit beli. Nah, itulah didikan STM Pak Batung ini. Saya juga nggak ngerti kok bisa gitu. Mungkin bapak-bapak sebagian berpikiran, wah, Kasmir ini karena otak. Benar, ini saya ceritakan apa ada. Nah, ada lagi yang aneh lagi. Saya dapat informasi perusahaan Korea di Cikarang butuh alat-alat berat. Tapi kantornya di kedutaan. Saya naik bus Pak, saya punya kendaraan. Naik bus kebetulan berhentinya di depan kedutaan. Jadi satpam itu melihat saya turun dari bus, bawa tas dicolak kan nggak dapat. Habis itu saya minta izin mau masuk ke kedutaan, nggak boleh sama satpam. Karena dilihatnya dari ujung rambut sampai ke kaki, nggak ada tampang mau masuk ke kedutaan. Nah, saya kan nggak hilang akal Pak. Anak SD mana pernah menyerah Pak? Nggak ada itu. Pak, kalau Bapak nggak boleh saya masuk, Bapak cari kertas. Pak, saya dilarang masuk. Bapak bisa dipecat. Saya dari Cikarang lagi Pak, ketemu Mr. San, orang Korea. Akhirnya orang satpam itu takut juga. Dia telepon ke dalam. Nah, akhirnya saya dibolehkan masuk. Nah, masuk ke dalam sama sekretarisnya. Saya minta waktu ke toilet, ke kamar kecil. Alasan saya mau kencing, padahal bukan mau kencing Pak. Mau cuci muka, mau pasang dasi, mau pasang minyak wangi. Keluar dari toilet, malah sekretari kaget lah. Kok keluar itu udah pakai dasi? Senyum-senyum aja itu. Ini benar Pak, saya cerita. Gak ditambahin, gak dikurangin. Nah, habis itu saya mau disuruh ke Korea. Terus, boleh tolong terjemahkan? Oh, nggak bisa Pak. Saya kalau dipanggil baru saya bisa datang. Tapi kalau saya menawarkan diri sama atasan saya nggak bisa katanya. Yaudah, asal saya maju sendiri, udah ngomong ke sana ke sini, dia ketawa saya ketawa, saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Akhirnya udah capek dia ngomong, can you give me translate? Oh iya kata dia. Baru sekretarinya dipanggil. Nah, dapatlah saya kontrak 2 unit alat berat. Nah, udah keluar, malah satpam di luar kaget. Masuk nggak pakai dasi, keluar pakai dasi. Diketawain saya.
Nah, itulah riwayat saya pendidikan perusahaan. Kejadiannya begitu. Nah, ada satu lagi saya mau ngobrol. Saya dapat undangan dari kedutaan Inggris kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya kan nggak percaya undangan, masa asli diundang, apa asli diundang kedutaan Inggris. Saya suruh pegawai saya datang ke kedutaan Inggris. Ini betul Pak, undangan resmi, tapi sponsornya Finlandia. Akhirnya saya datang malam itu merayakan ulang tahun Ratu Elizabeth. Saya satu meja sama orang Finlandia. Dia sengaja begitu supaya saya mau menjadi dealer alat-alat berat forestry merek Tesla. Saya tanya ke dia, kenapa kok harus Mercator ditunjuk? Dia ada 4 alasan. Alasan pertama, milik sendiri. Alasan kedua, di Bank Indonesia A+2. A itu yang tertinggi Pak. +2 itu waktu Krismon saya melunasi hutang. Padahal waktu Krismon itu tidak dibayar hutang tidak apa-apa, karena force majeure. Nah, terus yang ketiga, belum pernah menjadi dealer. Akhirnya 2 hari kemudian saya berangkat ke Finlandia, ke pabriknya. Nah, jadilah saya dealer alat-alat forestry. Alat forestry itu ini Pak, ini pohon ini pakai mesin naik ke atas, ini semua dahannya, daunnya, kulinya masuk ke dalam mesin. Di belakang keluar bubur kertas 40 kilo gunting keluar. Itulah hebatnya orang Finlandia. Nah, Ambo yang jadi dia kan murah itu Pak, mahal. Kenapa? Hasil dari kerjaan ini keluar bubur kertas untuk diekspor. Jadi kalau Bapak melihat ada pengupasan pohon, itu anak STM yang punya kerjaan itu. Ini alumni STM yang mana yang bisa kita ambil bahwasanya kita harus bangga. Jadi kalau nggak bangga ya begitu-begitu saja. Jadi buat Ananda Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi atau udah tadi, jadikan itu sebagai motivasi bahwasanya siapapun itu bisa, asalkan ada kemauan dan berani. Itu dia yang penting. Baik. Kita sehingga kita bisa hadir di MGA Singkat Seperti ini pada siang hari ini. Seterusnya salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kita kirimkan sebuah tercurah kepada anak sekolah. Tentu juga kita akan melaksanakan perlombaan ini Pak Ketua. Tentu kita berdoa pemenangnya itu sportif nanti dalam perlombaan. Jurinya juga luar biasa. Jurinya langsung tenaga ahli dari UNB. Yang ke lomba 2 Pak, tapi jurinya 3. Nah, gitu Pak. Ya banyak juri foto yang akan dinilai. Itulah nanti betul-betul kualitasnya yang akan kita lihat. Itu nanti bergabunglah, belajarlah dengan kesuksesan alumni kita beberapa tahun. SMK Negeri 1 Bukit Tinggi bersama PT Uniteda Arkato diwakili oleh Bapak Muhammad Kasir dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukit Tinggi sama-sama disaksikan oleh Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, kemudian Bapak Ketua Alumni DPD Sumbar, Bapak Ketua Alumni DPD Riau.
Baik, Bapak dan Ibu dan serta tamu undangan, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kegiatan akan kita lanjutkan untuk mengikuti lomba yang akan kita